karena permasalahan kami ibaratnya dengan akal kayaknya susah diselesaikan. Makanya kami insya Allah kesini Pak Haji, ya intinya karena Allah lantaran Pak Haji insya Allah masalah kami yakin dapat terselesaikan. Nah bos, sehari-hari apa kegiatannya? Saya izin Pak Haji, kepala desa Pak Haji. Sehari-hari apa? Kepala desa. Kepala desa. Oh ya, udah berapa periode bos? Baru 4 tahun Pak Haji, 1 periode. Baru 1 periode ini. Ya. Sebelum kepala desa apa bos kegiatannya? Wira swasta Pak Haji. Bidangnya? Di bidang waktu itu usaha pangkalan gas 3 kg. Pangkalan gas. Yang ngurus sawit lah Pak Haji, kebun sawit di sana. Hah? Sama ngurus kebun sawit. Kebun sawit. Ya. Punya siapa kebunnya bos? Punya mertua. Mertua. Ya. Berapa luas? Kira-kira? Kalau waktu itu belum luas Pak Haji. Ya kalau sekitar 5 sampai 10 hektar lah Pak Haji. Ya. Nah sekarang bos jadi kepala desa, siapa yang ngurusin kelapa sawitnya? Ya mertua. Oh mertua, ya, balik maksudnya lagi. balik ke mertua tapi nyuruh anggota Pak Haji. Oh ada anak buah. Iya. Sekarang mertua juga kan usahanya lapak sawit Pak Haji. Apa? Pengepul sawit. Oh pengepul. Ya mertua. Jadi yang pada panen jual ke mertua, mertua Betul, baru buang ke pabrik. Betul. Yang brondol berapa bos sekarang bos? Kalau 3 bulan 4 bulan ke belakang agak mahal Pak Haji, lebih mahal dari buahnya. Tapi kalau sekarang sama Pak Haji. Oh brondol sama buahnya sama? Sama sekarang. Oh. Di harga kalau mertua itu nerima kalau nggak salah sekarang sekitar 2.200 atau 2.300. Brondol. Ya, Oh brondol sama buah sama. sama. Berarti mertua punya dump truck dong buat bawa ke pabrik-pabrik. Betul. Oh. Invest dong berarti mertua. Betul. Oke. Iya. Nah, nih bos jauh-jauh nih Iya, Pak Haji. ke RDAY. Apa hajatnya kalau boleh tahu gue bos? Hajatnya intinya permasalahan ekonomi Pak Haji. Ya, kami kan terbelit hutang Pak Haji. Berapa? Sekitar hampir 600 Pak Haji. Jaminannya apa? Jaminannya kalau kami hutang itu Pak Haji Bang riba, di jaminannya enggak ada Pak Haji. Oh nggak ada? Ya, ada Oh, yang iya. ada yang enggak ada, betul. Surat SPH kebun. SPH Jadi rumah. jauh-jauh dari sana kemari hajatnya hutang. Hutang. Selain hutang ada lagi nggak? Selain hutang ada istri. Apa istri? Coba ayo. Istri tercinta. Istri tahu gak nih tentang RDAY? Tahu Pak Haji. Tahu dari mana? Dari saudara itu tadi kan. Oh, saudara ngomong apa ke istri tercinta tentang RDAY? Lihat terus dikasih tahu lihat YouTube itu Pak Haji. Kayak gitu. Suruh ngikutin kiat-kiatnya itu tadi kan, kayak gitu. Apa hajatnya istri? Kalau suami kan tadi hutang 600 juta. Kalau istri apa hajatnya? Yang sama sebenarnya untuk melunasin hutang itu tadi ya Pak Haji. Terus yang dua kalinya saya kan bidan. Bidan? Iya, bidan. Nah, untuk Di rumah, di desa, atau di kecamatan, atau di kabupaten bidannya? di desa, di rumah buka klinik Oh. kecil-kecilan aja Pak Haji. Karena sekarang udah banyak bidan jadi agak sepi kayak Oh gitu. bidan banyak sekarang di daerah? Di desa, di desa Banyak? kami. Oh banyak. Banyak Pak Haji sekarang. Tapi yang bunting sedikit. Ya, betul Pak Haji. Aduh, kameramen. Tolong buntingin tuh orang kampung, kameramen. Nih bidan kewalahan nih, nggak ada order, kameramen. Ada bu kameramen bu, tukang buntingin bu, ntar kita kirim ke Muara Enim bu. Ya, kameramen.
Iya. Oh jadi orang bunting jarang, tapi bidannya banyak. Iya, Pak Haji. Nggak sesuai dengan luas wilayah sama jumlah penduduk kami Pak Haji. Kami kan desa kecil Pak Haji. Oh desa Di kecil. pedalaman masuk dari Jalan Hitam itu sekitar 7 kilo, 8 kilo. Hmm. Warga kakak kami cuma 400. Hmm. 400 warga kami cuma. 400 kakak. Iya, mungkin kalau di satu RT mungkin. Iya. Iya. Tapi tenang Pak, kita ada kameramen tukang buntingin. Itu kameramen, no. Bininya 5 no. Kameramen, bini lu berapa Oh 5. Terus? Terus sama itu Pak Haji, saya belum P3K atau PNS kan selama ini. Mbaknya? Iya belum. Oh, belum pegawai negeri? Belum. Masih TKS di Puskesmas Pembantu di situ, deket rumah. Usia berapa sih? 35 tahun ini. 35. Ya. Bos usia berapa bos? 36 Pak. 36. Terus lanjut. Ya itu udah ikut tes terus kemarin udah kalah di rankingan terus kayak gitu Pak Haji. Yang diambil cuma 3 ranking, diambil 2 ranking 3 kayak gitu Pak Haji. Kayak gitu terus. Berarti kalau belum P3K tuh dianggap masih honor, apa enggak? Kalau kesehatan tenaga sukarela malah. Oh, itu udah Nggak ada gajinya Pak Haji. Nggak ada gajinya. Jadi cuma dari klinik itulah kami ngandalkan kayak gitu. Memang kalau Sekolah terakhir apa? D3, S1? D3. D3. Ya, D3. D3 kebidanan tadi. Terus untuk selanjutnya ini Pak Haji minta suami ini kurang terbuka dengan saya kayak gitu. Suami kurang terbuka, Iya. tapi sempet kawin. Tentunya bukan terbuka. Gila. Kameramen, lo terbuka gak sih sama bini lo 5-5-nya kameramen? Maksudnya jujur gitu. Terus Saya juga punya ini Pak Haji sekolah PAUD. sekolah PAUD, PAUD. namanya apa? PAUD Burtimkit milik desa karena kan Oh. semenjak jadi Bukades mengelola itu sebagai Bunda PAUD kan, jadi minta tolong untuk muridnya biar banyak seperti itu Pak Haji. Kalau muridnya biar banyak jadi Banyak yang bunting. mesti banyak yang bunting. Balik lagi ke kameramen lagi. Kameramen, lo gimana tukang buntingin gak sih? Udah kita gabung. Tenang Bu, ada kameramen. Saya kirim ke Mora ini. Jadi muridnya kurang, pengen muridnya banyak ya. Iya Pak Haji. Terus apa lagi hajatnya? Hajat. Jadi gini Bu, kalau Ibu setuju, celana dalam Ibu yang bekas men hari pertama, celana dalam bekas men Ibu hari pertama, Ibu umpetin di sekolahnya PAUD, tapi lebih tinggi dari kepala. Di mana tuh Ibu umpetin? Nanti banyak banget muridnya. Dari itu aja tuh satu. Tapi maaf Pak Haji, saya lagi hamil. Hamil? Iya. Oh lagi nggak men? Iya. Celana dalam yang 9 hari nggak ganti. Bu, suami kan kurang terbuka, kok Ibu bisa bunting? Ya Allah. Kalah kameramen. Lakinya nggak terbuka tapi istrinya bisa bunting. San, lo kalah San. Lagi gimana kalau suaminya terbuka? Bisa anaknya kembar. Bos, lo kalau nonton YouTube gue suka senyum-senyum gak sih bos? Iya. Ah, bener? Iya. Pil itu Pak. Ah, Pil nenen itu. ya, senyum. Iya. Aduh. Jadi intinya Pak Haji, tadi kan saya izin Pak Haji, motong Ya. sedikit. Jadi sebenarnya tadi yang dikatakan istri benar, memang saya kurang terbuka Pak Haji. Ya mungkin ini menjuru ke rumah tangga kami Pak Haji. Memang ya kita kan mencari salahnya, bukan mencari benarnya keluarga Pak Haji. Ya saya akui selama ini saya memang kurang terbuka. Itu bukan karena apa-apa ya. Minta doakan juga dengan Pak Ayu supaya dengan nantinya hati saya dibuka supaya dapat terbuka dengan istri saya, dan tolong buka juga hati istri saya supaya ketika saya terbuka dapat menerima. Legowo. Legowo. Ya, kalau orang Jawa bilang legowo. Takutnya kalau bapak nggak terbuka, ibunya bapak kan terbuka, ibu Iya. nggak legowo, yang ada malah cekcok.
Mendingan Bapak tertutup aja. Jangan Pak Haji. Hah? Ini hutang ini Pak Haji. Ini Masa- saran kameramen kan Oh. bisikin gue tadi. Kameramen bisikin gue barusan. Jadi hutang ini menumpuk sebenarnya karena saya kurang terbuka sama istri. Ya intinya niat tujuan saya Pak Haji di lain sisi lain apa ya, memenuhi mengada-ngadakan sehingga saya menyembuh. Sebenarnya selama setahun ini Pak Haji pikiran kacau, ibaratnya tugas saya sebagai pelayan masyarakat enggak fokus Pak Haji karena hutang piutang. Gimana Pak Haji, ini kan hutang riba, hutang berbunga, setiap hari tagih orang Pak Haji. Jadi kerjaan saya tidak fokus Pak Haji seperti itu. Akhirnya Bos, nih masyarakat terbengkalai. gue potong ya bos. Iya Pak Haji. Nih RDAY punya ilmu cepat, punya duit. Lo tinggal pilih 2. Ilmu RDAY ilmu cepat, punya duit 10 miliar bahkan 100 miliar ilmu cepat. Lo tinggal pilih 2. Lo mau bersekutu sama setan atau mau bersekutu sama Allah? Gue kasih pilihan 2. Kalau lo mau bersekutu sama setan, gue ajarin. Kalau lo mau bersekutu sama Allah, tetap gue ajarin juga. Lo tinggal pilih yang mana. Pilihannya cuma 2, nggak ada pilihan 3. Cara cepat, punya duit 10 miliar bulan ini. Lo mau bersekutu sama setan, sama bersekutu sama Allah. Ada 2. Ji, gue bersekutu sama setan. Ya ajarin. Karena ini rajanya setan. Bersekutu sama Allah, diajarin juga. Saran gue sih bersekutu sama Allah aja bos. Gampang kok, sama. Bangunnya sama, meleknya sama, semuanya sama. Semuanya sama. Nah, lo tinggal pilih. Bersekutu sama Allah Ji, langsung ajarin. Mau pilih yang mana dulu? Kan pilihan mesti satu, kalau nggak bisa boleh dunia. 2. Ayo. Kalau bisa dunia akhirat Pak Haji sama Allah. Nah, ajarin. Ya, yang Ajarin. pertama diajari ilmu setan. Ilmu setan dulu dah. Ya, Walaupun lo nggak milih, gua ajarin dulu ilmu setan. ilmu setan. Jadi, Bapak Ibu, kenapa kita sampaikan ini ilmu setan? Karena ternyata setan itu punya banyak pengikut, punya banyak pemilih, punya konstituen yang luar biasa banyak. Dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Maka sisi inilah yang kita ambil. Ilmunya setan. Apa? Setan itu ditetapkan oleh Allah, dihina-hinakan oleh Allah sehina-hinanya makhluk. Dan dia tidak protes, tidak mengeluh, tetapi menerima ketetapan dan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Saya terima Allah ketetapanmu, aku engkau jadikan makhluk yang dihinakan. Dan tidak ada revisi dihinakannya. Tapi dia apa? Legowo. Tapi punya hajat, punya permohonan. 1, minta sehat seperti kita dan umur panjang. Kapan umur panjangnya? Sampai hari kiamat. Langsung dijawab oleh Allah. Dikabulkan nggak? Langsung dikabulkan oleh Allah. Ya, benar. Pasti kamu akan menjadi makhluk yang hidupnya sampai hari kiamat. Dikabulkan. 1 lagi, 2 lagi. Saya mau punya pengikut, punya jamaah, punya anggota, punya member, punya downline yang banyak. Sehingga menjadi teman saya. Sebagai penghibur saya saat engkau letakkan saya di neraka kelak. Siapa orang yang mau diajak? Anak cucu Adam. Diizinkan gak oleh Allah? Diizinkan. Bukan dilarang, bukan jangan kan? Silakan. Tetapi bagi yang mau. Maka Pak Haji juga nawarin kan tadi,
pakai ilmu ya maka bersekutu dengan setan, karena setan akan mengajak kita juga ke jalan itu. Kata Allah, silakan, tetapi anak cucu Adam akan aku beri petunjuk. Jadi ada dua jalan, jalan setan dan jalan yang mengikuti menuju ke Allah. Dikabulkan, dikabulkan, sehingga anggotanya luar biasa banyak menjadi pengikutnya. Bahkan semangatnya ini yang harus kita contoh apa? Saya akan datangi anak cucu Adam dari arah depan, belakang, kiri, kanan, siang, pagi, malam, tanpa kenal lelah. Dan mereka akan saya bikin bersyukurnya kepadaku, berterima kasihnya kepadaku. Mereka menjadi orang yang tidak bersyukur kepadamu. Ini permohonan-permohonan setan dan di-approve, disestempel basah sama Pak Lurah. Jedos. Disetujui langsung. Apa yang kita ambil dari ilmu yang dilakukan setan? Legowo dan semangat pantang menyerah, berjuang keras, tidak lembek, tidak menyerah. Punya hutang kuat enggak Pak Haji? Saya enggak kuat ini Pak Haji. Lemah. Setan semangatnya seperti itu. Siang, pagi, malam berjuang terus mencari pasien. Nyari mangsa. Nah, ini nih. Jadi nomor satu, bos, setan tuh yang diganggu ekonomi. Udah naik tingkat rumah tangga, puncaknya perceraian. Tuh. Kalau dia udah sampai berhasil lo pisah, amit-amit yang baik, dia dapat hadiah namanya dasim, mahkota. Makanya tuh setan selalu ada di sekitar kita. Setan tuh takut kalau kita buka Al-Quran. Belum baca lo, baru megang Al-Quran dia udah takut. Makanya di RDAY wajib baca Quran, wajib. Kalau di tempat lain kan nggak wajib, kalau di RD wajib. Karena setan ada di sekitar kita. Setan tuh bentuknya manusia, bos. Setan tuh bentuknya manusia, godaannya banyak aja. Gitu. Ekonomi dulu, nih ekonomi naik. Rumah tangga tuh biasalah banyak hal. Baru puncaknya cerai. Nah, langsung didapat mahkota namanya dasim. Makanya gue paksa, Ji, kenapa sih tamu RDA wajib minimal buka Al-Quran? Biar setannya kabur. Makanya orang zaman dulu, bos, neneknya ibu atau neneknya bapak, tidak ada perceraian. Nenek kita tidak ada perceraian. Sekarang, bos, coba periksa di pengadilan agama, antri. Kenapa? Karena kita nggak pernah baca Quran. Tapi nenek kita itu hobinya baca Quran. Anaknya berapa nenek kita? 5, ada yang 7, bahkan ada yang 9. Tidak punya suster, tidak punya baby sister. Sendiri dia ngerawat berdua sama suami istri. Anaknya sukses. Ada yang jadi lurah, ada yang jadi kepala desa. Tapi sekarang kita anaknya 1, anaknya bergajulan. Anaknya 2, banyak pola, ngabisin harta orang tuanya. Kok gitu, Ji? Coba lo lihat. Ya betul? Karena kita nggak pernah megang Al-Quran. Selalu yang dipegang apa? Nomor porkas. Nomor zaman dulu. Apa? Porkas. SDSB. Sumbangan sosial berhadiah. SDSB. Zamannya Orde Baru. Atau bahasanya sekarang ngecak nomor. Nah, maksud saya, bos, coba paksain ibu sama bapak, kita bikin kewajiban, pokoknya setiap hari harus buka Al-Quran. Tapi nggak mau gugurin, tapi maksa baca Quran. Lanjut. Ya, itu dari yang penguatan dari setan seperti itu. Setan saja seperti itu. Maka kita
yang dimuliakan oleh Allah harus mendekatnya kepada Allah. Sehingga apa yang diajarkan Pak Haji kepada kita, bangun jam 00, paksain, senyum, paksain, mandi, pakai pandan 9 Pandan. lembar, koprok palanya, koprok, biar kita otaknya jernih. sholat tahajud, Lanjut. witir, baca Quran di malam hari mulai jam 00. Kenapa? Karena yang diajarkan Pak Haji berdasarkan surat Al-Muzammil Di Al-Quran. Surat Al-Muzammil Paten loh, Bos, 1 paten. sampai dengan 7. Nanti Bapak Ibu buka. Bener Paten. nggak sih ini? Kalau biasanya kita diwajibkan, dianjurkan untuk bangun 2/3 malam menjelang subuh, jam 3:30, jam 4, sebentar langsung subuh. Ini kalau di Al-Muzammil kita dipaksa, bahasa Jawanya dioprak-oprak, dipaksa, dipanggil langsung, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang lagi ngorok, yang lagi berselimut, yang lagi kelonan. Itu. Tolong dicabut tuh alat kelaminnya dulu, takut bunting. Lah kagak kecabut. Kok bisa bunting? Awalnya sih marah-marah, awalnya sih cemburu, awalnya kesel gara-gara anak, ujung-ujungnya bunting. 11-12. Promosinya salah, Pak Haji. Promosi salah. Pakainya Bapak-bapak, Kalau pakai kalau kondom. biar menunda kehamilan nanti pakai ini ya. Pakainya Kondomnya masukin ke begini. jari. Nah, pakainya di sini. Nih, dulu Bu Bidan promosinya gitu kan? Dia siapa sih? Nanti pakainya gini. Nah, kalau sudah masuk gini baru boleh berhubungan. Nah, 3 bulan berikutnya Bunting semua. bunting semua. Karena kondomnya masuknya ke jempol. Ini caranya kalau mau bapak dan ibu nggak bunting, ini kan jempol ya ibaratnya nih, masukin kondom, nggak bakal bunting ya kalau udah main. Bener kondomnya bapak dimasukin ke dalam jempol main, bunting. Aduh kameramen, parah nih kameramen. Jadi dipanggil oleh Allah. Suruh apa? Kum, bangun, buang selimutmu. Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam. Hujan ya Tengah man? malam itu kapan? Hujan. Disebut langsung di situ bangunnya oleh Allah. Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu artinya itu separuh, setengah, seperduanya malam. Seperduanya malam itu berarti jam setengahnya malam, tengah-tengahnya malam jam 12, Jam 00. jam 00. Tengah-tengahnya malam. Ada yang mengartikan bahwa setengahnya malam itu ya setengahnya malam mulai jam 00 sampai pagi, manfaatkan untuk paksa beribadah kepada Allah. Terus disuruh apa oleh Allah? Warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi yang disampaikan Pak Haji runtut dari ini semua, tidak mengada-ada. Jadi dari surat Al-Muzammil. Kenapa kok harus tengah malam beribadah maksa seperti itu? Karena kata Allah di surat ayat itu, ayat yang ke-6, bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat. Jadi ibu menghadapi suami mentalnya kuat, tidak mudah goyah. Saya yang kalah terus Pak Ustadz. Kalah. Bos, jangankan kalah, berat badan lo aja jauh, bos. Berapa berat badan lo bos? Laki 68 Pak. 68, ibu berapa? 80. Wow, gubrak. Lo nyama aja nyindir kameramen. Jadi mentalnya jadi kuat menghadapi anggota warga yang jumlahnya tidak terlalu banyak itu pun harusnya dengan mental yang kuat. Mentalnya jadi kuat ngadepi
rentenir, ya rentenir kecil. Kecil. Rentenir itu nggak ada kekuatan. Kalau Ya, bos gitu. memang di sini nggak buru-buru, besok hari Sabtu saya bikin acara testimoni cara menghindari debt collector tapi utangnya pasti lunas. Tidak. Pembawa acaranya orang bank, direktur bank, dirutnya bank, tapi dia nggak mau live, ngajarinnya dari jam 7 pagi sampai jam 9 hari Sabtu. Cara menghindari debt collector tapi hutangnya pasti lunas. Pembicaranya dirutnya bank, komisaris utama komutnya bank, perempuan namanya Mbak Nadia. Nah bos, kalau memang nggak buru-buru, acaranya hari Sabtu, nanti bos dengerin. Jadi menghindari debt collector tapi utangnya pasti lunas. Acaranya gratis di atas, besok hari Sabtu jam 7 sampai jam 9, tapi nggak mau live dia. Kenapa nggak mau live? Karena debt collector nanti bikin program baru lagi. Ini mumpung debt collector nggak lagi buntu program. Apalagi rentenir malah lebih gampang. Iya. Ya gitu. Jadi mentalnya kuat. Ada komanya ayat yang ke-6. Mental kuat dan ucapannya mantap. Apa artinya ucapannya mantap? Apapun yang kita hajatkan gampang dikabulkan oleh Allah. Apapun yang Pak Kepala desa sampaikan ke warga itu pasti diikutin. Itu fadilah. Karena ada di Al-Quran ayatnya ada. Ada ayatnya begitu. Itu ayatnya. Jadi suaranya mantap, pembicaraannya tegas. Semua yang kita bicarakan, semua orang tunduk dan tunduk. Ayatnya begitu, bukan hadis ya. Ini ayat. Ulangi lagi bos. Ya. Artinya. Jadi ayat yang ke-6, bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat. Jadi mental tadi, koma, dan ucapannya menjadi mantap. Ucapan kita karena dihiasi dengan baca Al-Quran tadi, sehingga dekat dengan Allah. Apa yang kita hajatkan, Allah kabulkan. Apa yang kita ucapkan, Allah beri kekuatan. Gitu. Kenapa harus malam? Ayat yang ke-7. Itu luar biasa itu, 1 sampai 7 itu. Karena sesungguhnya di waktu siang urusanmu sangat panjang, urusanmu banyak. Betul? Betul, maka malamnya paksain. Nah, caranya gimana? Agar jam 12 sampai ini kita punya kekuatan, ya nutrisinya diminum. Bu Bidan pasti beri kekuatan, kita makannya dijaga. Kemudian tidurnya tidak boleh begadang. Pak Lurah mesti begadang kan? Iya, banyak pikiran. Gitu. Jadi harus jam 8 maksimal jam 9 Habis tutup Isya. korden, Tidur. 9, 10, 11, 12. Kalau tidurnya tidur berkualitas, nah Bu Bidan pasti paham ya. Tidur berkualitas dengan 3 jam itu sudah bisa mereduksi sel-sel yang sedang berguguran. Bergantian sel kan antara jam itu, Bu Bidan ya? Iya. Kalau ini kita paksain, kita praktekkan, maka akan dibukakan pintu kemudahan oleh Allah. Karena hajat kita maksa, ibadah kita paksa di malam hari seperti itu. Harus dipaksa. Bisa Pak? Insya Allah. Bisa. Nah, dari yang diterangin ini Bapak harus maksain. Kalau enggak, nanti setan masuk lagi. Udah, lo jangan percaya sama ilmunya RDAY. Jangan percaya, mana ada sih utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Mana ada sih? Terus goda. Akhirnya Bapak bangunnya kesiangan, ngantuk,
Nggak mau saya. Lawan bos. Emang contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia baca Qur'annya khatam 30 juz. Tangannya tangan emas. Kalau sekarang kan pemimpin kita tangannya tangan besi. Megang mangkrak. Megang mangkrak. Gue nggak usah sebutin deh. Lo udah tahu kan? Mangkrak. Ada gak yang jalan? Nggak ada. Mangkrak semua. Karena tangannya tangan besi. Nah coba tangannya tangan emas. Megang jadi. Megang jadi. Megang jadi. Megang jadi. Seperti Abdurrahman bin Auf. Emang Abdurrahman bin Auf megang apa jadi? Kurma busuk. Kenapa jadi duit? Coba lo cerita. Abdurrahman bin Auf. Iya, jadi saking luar biasanya Abdurrahman bin Auf itu dikenal tadi sebutkan Pak Haji menjadi manusia yang bertangan emas. Karena apapun yang dia pegang pasti berhasil. Ke pasar nggak punya modal masuk pasar, ke dalam pasar, pegang, pulang bawa duit, keuntungan. Itu. Hartanya bertambah. Bahkan kurma busuk yang tidak laku beli semua, diborong, digudangkan. Dengan tangan emasnya, dengan karomahnya yang dimiliki dengan baca Quran yang 30 juz semalam. Bukan sehari ya. Semalam, bukan sehari, semalam. Sehingga kurma yang sudah tidak bernilai menurut khalayak, semua orang sedunia, karena busuk ternyata dibeli sama pabrik obat untuk bikin obat dengan nilai yang tentu lebih mahal 10 kali lipat dari harga normal. Kenapa? Karena kalau membusukkan kurma butuh waktu yang panjang lagi, bertahun-tahun. Malah tambah kaya maunya dia membantu. Padahal nolong. Kurma yang panen nggak dibeli. Kayak sekarang nih tembakau kan nggak dibeli nih tembakau. Karena gudang-gudang pabrik rokok kan udah banyak. Nah coba kalau ada orang Abdurrahman bin Auf dibeli tuh tembakau yang ada di Temanggung, yang ada dimanapun dia beli, dia simpen di gudang. Besok pada saat pabrik rokok habis tembakaunya dijual dengan harga tinggi. Semakin lama semakin mahal tembakau harusnya. Dengan penyimpanan yang bagus. Contohnya seperti itu. Nah saya mau Bapak salah satu Abdurrahman bin Auf-nya Indonesia. Amin. Di Sumatera Selatan. Amin. Di Muara Enim. Amin. Coba Pak. Gitu. Caranya apa? Yaitu tadi. Bapak kalau udah jam 8 paksain istirahat. Karena Bapak nanti jam 00 harus bangun. Dan harus senyum mandi pagi tahajud. Dan harus baca Quran. Nanti paginya Bapak aktivitas. Nanti habis duha Bapak istirahat tidur. Nanti jam 12 baru aktivitas lagi. Seger. Bapak naik Velfire, naik Land Cruiser. Semua orang pada hormat. Bos. Gila lo berobat kemana? Gue ke Haji Dwi Susanto, RDAE aliran sesat gitu. Kan terkenal Dwi Susanto, Haji Dwi Susanto aliran sesat. Bayar kata sesat, tapi kan gue maksain tamu-tamu baca Quran. Gue paksain baca Quran. Karena gue lihat nenek gue itu kalau tengah malam baca Quran nenek gue. Hartanya luar biasa kaya raya di Surwo, Kecamatan Butuh, Kuto Arjo, Purworejo. Kaya banget nenek gue. Karena hobinya baca Quran. Nah mau gue coba lo begitu bos. Bisa, harus bisa. Jadi kuncinya cuman apa? Baca Quran. Plus sifat 18. Kalau gue boleh tahu, coba lo lihat kertas itu tuh. Ada berapa sifat yang masih nempel di hati si bos? Dari 18. Apakah semuanya Bu? Sebagai istri tercinta, itu suami, apakah semuanya tuh Bu? Kalau izin Pak Haji, kalau saya mungkin susahnya yang poin 12 Pak Haji. Yang? Poin 12. Poin paling 12. Susah. Ya Pak Haji. Karena saya sudah tahu juga kan, sering lihat itu Pak Haji. Poin nomor 12 Pak Haji. Kita. Apakah betul Bu?
Iya, bapaknya tuh kalau ini pasti mikir kayak gitu. Nggak bisa Oke. ngelupain. Kayak gitu. Bos, sekarang gue boleh tanya gak? Iya. Jawab yang jujur sama ibu sama bapak. Iya. Lu gede mikir apa gede hajat kalau gue tanya? Pilihan cuma satu. Gede mikir apa gede hajat? Gede hajat lah kalau bisa. Yakinan Pak Haji. Tapi lo kan mesti dipilih. Iya. Berarti kan gede hajat kan? Iya. Bisa gak nggak boleh mikir mulai pulang dari sini? Butuh Kenapa nggak boleh mikir? kiat-kiat Pak Haji. Butuh kiat-kiat. Ya ntar gue ajarin. Iya. Sekarang gue tanya, waktu lo SMP, lo pernah SMP gak? Pernah Pak Haji. Lulus gak? Lulus. Jangan bahas itu Pak Haji. Live ini Pak Haji. Parah bener pertanyaannya lebih. Gue udah maksain sedekah 10 juta nggak dihargain. Bukan itu Pak Haji. Bahasanya. Lagi viral. Lagi viral. Nah, maksud gue, kebayang nggak waktu SMP lo married dengan istri tercinta? Enggak Pak Haji. Enggak kan? Herannya kita ketemu aja. Sehingga married sekarang. Nah mau gue, lu juga jangan mikir kapan nih lunas. Kasih mic-nya. Kapan nih lunas? Kapan nih cair? Kapan nih gue punya modal 10 miliar? Kapan? Kalau lu sampai nanya kapan nih lunas? Kapan nih cair? Allah nggak mau jawab. Yang jawab Haji Marco. Kapan bisa kebayar utang? Kapan hajat akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti hajat akan terkabul. Yakin akan kebayar utang. Mungkin lusa atau di minggu ini. Tuh, jadi kalau nggak boleh nanya kapan, kapan Kalau bisa minggu apa ini, Pak Haji. enggak? Ah? Kalau bisa minggu ini. Jadi lo mesti pakai ayatnya Allah. Aku tuh Allah, Allah yang ngomong loh di Al-Quran. Aku tuh Allah. Apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, kata Allah, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Jadi Allah apa kata prasangka kita? Jadi lo harus yakin, pasti lunas tanpa bayar, pasti lunas tanpa jual aset, pasti lunas gitu. Tapi kalau lo bilang kebayarnya nanti pakai apa? Gue mesti nabung berapa lama? Sudah ada tagihan. Masih banyak tagihan. Jadi akhirnya kata Allah, ya aku apa kata prasangka hambaku. Jadi dikembaliin lagi ke kita tuh bos. Nah coba mulai dari sini lo harus yakin. Pasti. Emang ada ayatnya Ji? Aku apa kata prasangka hambaku? Ada ayatnya di Al-Quran. Dua nih, yang ini lebih dasar nih. Malam aku rubah jadi siang kata Allah. Siang aku rubah jadi malam kata Allah. Aku bisa kata Allah. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa cuman lunasin utang atau gua kasih modal 10 miliar bulan ini nggak bisa? Pasti bisa. Kecil. Orang malam aku rubah jadi siang aja gue bisa. Siang gue rubah jadi malam aja gue bisa. Kecil. Orang mati gue hidupin lagi bisa. Masa kasih 10 miliar nggak bisa? Bisa Allah, bisa. Caranya itu tadi. Yakin lo harus sugestinya harus kuat. Mesti latihan. Emang orang langsung bertanding badminton di Inggris All England, kejuaraan All England? Enggak, latihan dulu. Setelah itu latih tanding di Korea. Walaupun makannya susah ya, suhunya berubah-ubah. Kuat, latih tanding lagi di Cina. Setelah udah baru dikirim ke Inggris. Nah, lu juga mesti latihan nih nanti pulang dari sini. Pasti. Caranya apa? Lo sambil nyupir mobil, lo lihat nggak bakal gua ketemu lampu merah. Ijo.
Tapi kalau lo nggak latihan, ya nggak bisa. Nanti gue pasti ketemu taksi warna kuning, nanti gue ketemu taksi warna hijau, nanti gue ketemu mobil elep warna ini, nanti gue ketemu ambulan 7 kali, nanti gue ketemu. Lo mesti begitu latihannya. Nanti gue ketemu orang bunting nggak pakai BH, nanti gue ketemu orang nggak pakai BH. Pas di rumah, alhamdulillah di rumah. Kalau di jalan kan nggak ketemu. Jadi maunya gue lo latihan, bos. Hari ini pasti bini gue masak sayur asem. Ada kacangnya, ada ikan pedanya, ada sambelnya. Bener. Hari ini pasti bini gue masak terong dipedesin. Bener. Kalau itu udah lo coba terus, baru lo masuk ke pertandingan. Hari ini ada uang masuk 10 miliar. Atau dari angka kecil dulu, hari ini ada uang masuk 1 juta. Hari ini ada uang masuk 1 juta. Bener. Hari ini ada uang masuk duit 10 juta. Bener. Latihannya kayak gitu dulu, bos. Nggak langsung ujuk-ujuk langsung 10 miliar. Jangan. Namanya proses. Kalau langsung 10 miliar jatuhnya protes. Iya kan? Ya. Harus proses. Terus apa lagi, bos? Jadi ini Pak Haji, ya soal mikir tadi lagi Pak Haji. Persoalan mikir tadi Pak Haji, Ya. 12 maksudnya ada nggak untuk keyakinan kami dan membantu saya pribadi ada doa atau biar Kalau doa nggak ada, karena kan gue bukan kiai. Gue SD Impres, adanya ilmu kearifan lokal. Caranya apa? Supaya nggak mikir. Lo colek alat kelamin lo, taruh di jidat. Gue nggak mikir. Gue nggak akan mikir. Gue nggak akan mikir. Gue nggak akan mikir. Ada gak yang lebih manjur Pak Haji? Ada. Lo colek alat kelamin istri lo, taruh di jidat. Tapi syaratnya pada saat nyolek lo nggak boleh ngaceng. Kalau ngaceng batal. Sembilan kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. Umur lo berapa ya? 30? 37 Selama 37 hari. Berarti selama 37 hari lo nggak boleh nengokin alat kelamin istri. Kan nggak boleh sambil nyolek, lo nggak boleh nengok. Kalau nengokin, lo mesti pakai plastik kresek. Nah, gitu. Nanti pas kreseknya dibuka kan jadi bolu kukus. Jadi nanti ilmu kearifan lokal. Makanya lo ceritain orang Kalimantan Barat daerah Eropa. Dia nyolekin apa, hasilnya apa, biar dia termotivasi. Ya, ada tamu privat dari Kalimantan Barat, Pangkalan Bun masuk, namanya Eropa, maka gampang dihafal, Eropas. Kesini sama 3 anaknya sendiri, janda maksudnya. Iya. Dia belum pernah kesini pertama kali itu. Ucap syukur terima kasih. Dia meraktekin ilmu RDAY setelah lihat YouTube. Yang pertama colek ke anaknya, pinter, cerdas, beasiswa, juara, terkabul. Maka dia mau meraktekin ilmu baca Qur'annya, belum bisa, baru tahu huruf alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya. Kalau sudah digabung-gabung bundel, dia paksain colek, bisa baca Quran, bisa baca Quran, bisa baca Quran. 3 hari ada keajaiban, dia baca jadi bisa, gabung-gabung bisa, khatam Quran, langsung maksa berenang ke Bogor, berenang karena naik kapal laut. Dari Pangkalan Bun ke Semarang, Semarang ke Bogor naik bis.
luar biasa. Dan dia usahanya apa? Jualan gorengan yang dijual hanya 500 rupiah, 500 perak gorengannya. Kontrak nyewa di depan Indomaret 500.000 sebulan. Tapi luar biasa meraktekin ilmu RDAY, ada hasil yang dia rasakan, jualan gorengannya juga lancar, meraktekin ilmu RDAY bisa terkabul, paksain untuk bisa ke sini. Sedekah 10 juta. Luar biasa di situ. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semua, itu harusnya jadi motivasi. Apa yang tidak mungkin, dengan kita bangun keyakinan ke Allah, maka Allah akan berikan hajat kita terkabul. Jadi untuk menghilangkan mikir tadi secara ini dipraktekin Pak Haji seperti itu, kita untuk biar kearifan lokalnya secara ini ya juga harus kita paksa kita letakkan. Jadi kita kalau berjalan dengan beban yang berat, maka ya akan susah mencapai ke puncaknya. Tapi kalau beban ini kita letakkan, kita larinya jadi enak. Mikir, kenapa harus mikir? Jadi kita pakai ilmu RDAY itu harus jalani, syukuri, nikmati. Tadi ilmu setan tadi, legowo, bodoh amat, terima, jalani saja, syukuri saja, nikmat saja. Gak usah dipikir. Kenapa? Contoh, waktu Bapak Ibu melakukan ML, itu kan tidak usah dipikir. Pernah berencana, yuk bikin anak? Nggak ada. Bikin anak nggak? Iseng-iseng berhadiah. Nggak ada mikir, ayo bikin anak. Orang dia lagi sebel sama dia nggak terbuka, toto bunting. Gimana kalau dia lagi terbuka? Terbuka. Iya, jadi bisa anaknya kembar. 3. Hanya langsung dijalani saja kan? Jalani, nggak dipikir. Ini waduh, ini tadi jadi nggak ya mah? Tadi masuknya, tadi nyampe enggak ya itu? Bisa ketemu enggak itu? Spermanya sama bisa sel nembus telur. ke sel telurnya, bisa nembus enggak ya? Kita mikir enggak? Enggak. Allah sendiri yang dari berapa juta, 20-30 juta sel calon manusia, yang hidup hanya satu yang bisa nembus. Bahkan tembakan pertama juga enggak bisa nembus, mati semua, enggak terbuai juga kan? Enggak pernah dipikir membunuh sekiannya mati itu. Ini Pak Bidan ngomong sama Bu Bidan. Iya, nggak mikir kan? Nggak mikir, udah jalani saja. Periode masih 4 tahun, jalani saja. Jalani, dinikmati, disyukuri. Sementara Bapak mikir, komen, ngeluh. Bos, lo cerita Indonesia merdeka 1945. Iya. Tapi kita mendengungkan kata-kata merdeka dari tahun 1928. Iya. Bapak ketemu sama saya, merdeka. Ketemu lagi merdeka. Enggak merdeka tuh merdeka tahun berapa? 1945. Sumpah Pemuda. Waktu ngomong merdekanya Sumpah Pemuda kan? Dan 1928. sudah menyanyikan Indonesia Raya. Ya kan? Indonesia Raya merdeka, merdeka. Habis itu merdeka. Masih jauh. Harus berjuang. Bahkan udah merdeka pun 1945 sampai sekarang kita belum merdeka. Harus berjuang. Harus berjuang. Kenapa? Karena kata-katanya itu nggak nyambung. Coba lu cerita. Pasti hafal. Setiap, dan itu diucapkan setiap Senin. Dan itu menjadi doa akhirnya. Apa itu? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat alinea yang kedua.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Apa enggak Pak Lurah? Lupa. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia Ke depan pintu gerbang Kemerdek- kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi lo dianterin di pintu gerbangnya doang. Di depan. Di depan pintu gerbangnya doang. Suruh masuk sendiri, Pak. Belum masuk. Goblok. Di depan. Pintu gerbangnya masih digembok. Pintu gerbangnya masih digembok. Lo dianterin sampai depan pintu gerbangnya doang. Kok bener? Lah itu lo baca. Makanya lo harus berjuang P3K. Udah sekolah D3 lo harus P3K. Tes lagi. Tes lagi. Katanya SD 9 tahun. Tapi kita masuk harus tes. Masa begitu? Lah tuh gimana? Masa kita kan ini negara gue sendiri. Masa mau sekolah kita harus tes? Emang ada begitu? Ya enggak lah, kita udah merdeka. Masuk-masuk aja sekolah, belajar. Ini di depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Itu namanya RDAY, aliran sesat. Jadi intinya apa, Bos? Lu harus yakin, pasti bisa, pasti lunas, pasti terkabul, pasti jadi milik gue. Harus ada kata pasti. Emang pasti ada di mana, Pak Haji? Itu ada, Bos. Mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Ayatnya gitu kan? Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya tuh pasti. Jadi nggak ada ayatnya mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Nggak ada. Mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Nggak ada. Mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Nggak ada. Jadi pasti. Pasti lunas. Pasti jadi. Pasti bisa. Pasti dilantik. Pasti lulus. Pasti gitu. Jadi lo cukup niat biar Allah yang mewujudkan. Ini kita kebanyakan yang mewujudkan. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Lo cukup niat aja. Merdeka, 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 merdeka. Nyambung? Bisa gak nih dipraktekin? Haruslah. Lo di jauh-jauh. Kecuali kalau lo memang waktunya senggang, masih ada waktu hari Sabtu pagi jam 7, lo bisa nanti dengerin di sini. Karena pembicaranya langsung presiden utang. Jadi Pak Haji, ini kan sekalian nih kita kan curhat di sini Pak Haji. Ya boleh, boleh. Kayak contoh cek. Ya, man. Cik. Ya. Kayak contoh ke sini kan. Ya, ini hal-hal kecil ini aja kami sudah mikir Pak Haji, terutama istri kan. Hal kecil nih, kita ke sini nih. Ini pertanyaan dari mertua ini. Ya mertua saya itu termasuk apa ya, orang yang keras, susah diajak diskusi. Nah ini hal sekecil itu, nanti kalau pulang ditanyakan, nanti kalau pulang mertua marah. Nah itu hal kecil itu Pak Haji. Ya. Hal seperti itu kami itu jadi sudah mulai dipikir, itu kan hal kecil. Nah. Jangan, kan aku apa kata prasangka hambaku. Nanti takutnya bener dipanggil sama mertua, ditanya kamu dari mana? Dari Haji Dwi Susanto, istrinya orang mana? Orang Palembang. Kaya apa enggak istrinya? Kaya raya, pemilik hotel Sriwijaya. Di Palembang depan IP. Pasti ditanyain lah, rukonya banyak gak tuh? Banyak banget rukonya. Gitu loh Bos. Tenang aja. Jadi misalnya ini kan ada yang besoknya nagih nih Pak Haji kan. Kita nih motivasinya selesai gitu Pak Haji. Iya. Tenang aja pasti selesai Bos. Bos, lo nggak lihat presiden kita sekarang? Ijab sama Allah,
Jadi wakil presiden sama Megawati, gagal. Ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal. Ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Gibran, baru jadi. Jadi lo proses, bos. Proses gitu. Tenang aja. Karena gue lihat nih, bos, kelebihan lo cuma satu. Legowo. Nah, lo suka kadang nggak legowo. Coba legowo. Jangan ikhlas, jangan sabar, tapi legowo, lapang dada. Lo lihat hasilnya nih. Gue mau di 2025 ini harus cair 10 miliar minimal bulan ini. Amin. Gimana caranya? Itu tadi yang diajarin tadi. Setuju gak? Setuju Pak Haji. Ya udah. Kedua, lo pakai ilmu kearifan lokal. Iya. Karena istri lo lagi hamil, lo rayu pelan-pelan. Lo kalau manggil bini lo apa kalau boleh tahu? Ibu. Bu, ikut saran Pak Haji, setuju gak? Apa? Pak Haji nyaranin saya wajib nenen setiap hari. Nah kalau istri lo oke, lo praktekin. Nih gue tanya, orang yang miara tuyul kaya raya gak? Saya. Hobinya tuyul apa? Nenen. Setuju. Gue setuju. Gue setuju. Gue setuju. Gue setuju. Gitu. Kearifan lokal Pak Haji. Anggap aja istri kita ini miara tuyul. Tuyulnya si bos. Pak Haji, jadi manggilnya Bapak, manggilnya Bu Bidan, Ibu manggil Bapak, ya Pak Lurah gitu. Mending Bu Bidan. Nanti dia manggilnya, iya tuyul. Bos, tuyul hobinya apa sih? Nggak pernah pakai baju. Tapi kan nggak terbuka kalau Pak Haji Bu Bidan. Suami saya nggak terbuka Pak Haji. Jadi tuyul itu, bos, itu ya Allah luar biasa, bos. Kaya banget ya orang yang miara tuyul. Hobinya apa? Nenen. Dan tuyul kerjanya malam, nggak ada tuyul pagi. Orang miara babi ngepet malam, jagain lilin pun malam. Nah lo tetap praktekin. Malam praktekin, ya lo bangun jam 00, senyum mandi pagi. Di samping itu lo juga harus wajib nenen. Lihat ilmu kearifan lokal. Pak Haji, yang ada mah kalau habis nenen ada kelanjutannya. Nggak apa-apa. Setelah udah cair 10 miliar, alat kelamin suami karetin. Pakai karet gelang. Sekarang mikir mana berdiri Pak Haji. Uhuy.